Nah, kemudian kita akan panggilkan Ibu Eni Widyastuti sebagai moderator acara kita hari ini. Mudah-mudahan semua dapat kita ikuti dengan baik dan meningkat pemahaman secara kognitif ya bagi seluruh kader RW 06 di Kelurahan Kuitang ini. Kepada Ibu Eni Widyastuti kami persilahkan untuk memimpin memandu acara ini. Baik. Silahkan Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rudi yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator untuk memandu kegiatan pelatihan kader pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada ibu-ibu kader peserta seminar, peserta pelatihan pada pagi hari ini. Sehat semua ibu-ibu pagi hari ini? Sehat ya? Baik. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semua bisa mengikuti pelatihan sampai akhir. Pelatihan pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan akan dibahas atau disampaikan 3 topik, yaitu yang pertama tentang konsep studi untuk para kader, kemudian komunikasi yang efektif, dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi, yaitu terkait dengan aplikasi untuk pemantauan penderita TB. Ketiga materi ini tentunya akan disampaikan oleh beliau-beliau yang tentunya sudah kompeten jamnya masing-masing. Jadi 3 materi ini nanti akan disampaikan secara berurutan, sehingga ketika nanti para pemateri memberikan materinya dan bila ibu-ibu kader ada pertanyaan, bisa dicatat terlebih dahulu ya ibu-ibu, untuk kemudian nanti kalau sudah selesai ketika materi tersebut baru diadakan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Ibu-ibu kader peserta pelatihan pada pagi hari ini yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa sebelum mengikuti kegiatan pelatihan ini, pastikan bahwa ibu-ibu sudah mengisi daftar hadir dan juga mengisi soal pretest. Ibu-ibu sudah mengisi semua? Sudah. Ya. Bagi yang mungkin baru bergabung di ruang Zoom ini, silahkan sambil mengisi daftar hadirnya dan mengerjakan soal pretest ya. Dan nanti setelah acara ini selesai akan ada lagi yaitu soal post test. Dan kalau sudah selesai nanti akan diberikan sertifikat. Mungkin nggak hari ini sertifikatnya, tapi nanti ibu-ibu akan mendapat sertifikat. Baik, karena waktunya sudah berjalan terus, Bu Erni sudah siap? Jadi kita akan lanjutkan untuk masuk ke materi, yaitu materi yang pertama, yaitu konsep tuberkulosis yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Eni Rita, Sarjana Keperawatan, Master Epidemiologi. Tadi beliau sudah disampaikan. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dari Departemen Perawatan Dasar dan Manajemen, dan beliau sekaligus juga sebagai ketua dari bidang pengabdian masyarakat di FIK UNJ. Dan beliau juga konsen tadi sudah disampaikan untuk pemberantasan TB dari mulai tahun 2002 sampai sekarang. Kepada Bu Erni, silakan untuk menyampaikan materinya. Ibu-ibu kader, silakan disimak ya. Baik, izinkan saya ngambil materi dulu ya, share materinya. Ya, apakah materinya sudah kelihatan, ibu-ibu? Sudah terlihat? Sudahkah terlihat? Sudah, kalau dari saya sudah. Coba dari ibu-ibu kader yang lain, semuanya sudah terlihat materinya? Oh, ini ada. Tinggal, ya sudah ya. Zoom-nya belum ke... Mana Zoom-nya ini? Pak Agus bisa dibantu nge-Zoom-nya dulu nggak Pak Agus? Zoom materi ini. Sudah kelihatan sih kalau dari sini. Ya udah, berarti ini nggak saya pakai Zoom ya?
Oh, Pak Agus so. yang nge-share kayaknya. Ini RW yang ada, cuman kadernya dua diambil. Apa nggak usah pakai Zoom aja ya? kelihatan kok. Sudah Kelihatan. kelihatan Oke. besar, Ya. Ibu. Ya, udah. Baik, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Masih sehat, masih segar ya Bu? Alhamdulillah semuanya. Halo Ibu-Ibu kader, bagaimana kabarnya? Ya, saya Alhamdulillah ya. Di sini ada salah satu tuh kader TB saya yang paling lama itu Bu Santi. Mudah-mudahan Bu Santi nanti bisa mensupport dari teman-teman kader ya pada kesempatan ini. Baik, saya langsung saja ke topik materinya, di mana kita akan memberikan pertama adalah konsep tuberkulosis bagi kader kesehatan ya. Yang pertama mungkin Bapak. Ya, kalau kita lihat sekarang, kondisi sekarang adalah kondisi pandemik ya, tentunya risikonya sangat tinggi sekali. Kenapa juga TB juga salah satu juga merupakan juga teman sejalannya ya dengan gejala yang hampir sama, tapi akan berbeda dengan ininya. Sebetulnya yang lebih ditakutkan sebetulnya adalah TB ya, yang sudah berakar lama ya. Yang TB ini merupakan salah satu bakteri yang menularkan kepada kita semua. Bapak, Ibu-Ibu mohon tahu apakah yang disebut TB itu apa, Bu? Halo, Bu Kader, TB itu apa sih sebetulnya? Halo, ada yang tahu nggak, Bu? Tuberkulosis, Bu. Tuberkulosis ya, tuberkulosis. Tapi di sini kita singkat dengan TB. Kalau orang awam mengatakan menamakannya adalah TBC, ya Bu? Ya, oke. Penyebabnya, ya kalau kita lihat lagi, ini ada penyebabnya itu adalah miko. Si miko ini Bu, dia akan masuk ke dalam tubuh seseorang ketika daya tahan tubuh seseorang turun dan lemah imunnya, dia mudah masuknya. Ya. Jadi penularannya adalah melalui kuman yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Ya. Nah, si miko itu dapat masuk melalui seluruh tubuh, namun juga paling menyerang pada paru-paru. Itu yang paling banyak terjadi di sekitar kita. Ya, jenis-jenis macam-macam. Ada yang tuberkulosis paru, TB kelenjar, ya, TB tulang, TB selaput otak, dan sebagainya. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Ibu-ibu paham apakah tanda dan gejalanya yang mungkin ibu-ibu kader yang sudah punya pengalaman, sebetulnya apa sih tanda dan gejala dari TB itu, Bu? Batuk. Ya. Batuk. Batuknya berapa lama? Batuk lebih dari 2 minggu. Batuk lebih dari 2 minggu, benar sekali ya. Jadi gejala awal yang pertama yang terjadi itu adalah, tanda awal itu adalah batuk ya. Jadi batuk yang terus-menerus itu lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh-sembuh, ya bisa menyebabkan itu adalah tanda-tanda dari gejala TB utamanya ya. Jadi jangan orang bilang batuk dikatakan TB ya Bu. Nah, itu salah satunya ada nanti strateginya, yang itu nanti Bapak Ibu harus ketahui ya. Terus selanjutnya, nah ini gejala tambahannya sebetulnya ya. Biasanya kalau batuk dia mengeluarkan darah, berat badan menurun ya. Biasanya orang yang tadinya gemuk jadi kurus. Terus demam berkepanjangan ya, maksudnya demam terus-menerus, biasanya demam itu ya sering ya. Nah, nafsu makannya menurun, ya. Ini sering terlihat ya pada TB. Mohon maaf nih, gimana sih? Pak Agus, bisakah ininya kok nggak kelihatan ya Pak? Punten. Saya unmute, minimalisin dulu. Oh ya, udah kelihatan Pak, enggak? Oke. Nah, terus gejala selanjutnya adalah sesak napas, ya. Nyeri dada, berkeringat di malam hari walaupun tanpa aktivitas ya. Ini adalah gejala-gejala tambahan daripada TB.
Ya, bagaimana sih TB itu menular? TB itu menular biasanya adalah melalui droplet yang masuk ke paru-paru terhirup oleh kita, ya. Si Miko tadi dia masuk melalui hidung, terhirup dia sampai ke paru-paru, ya. Nah, orang ini akan menimbulkan batuk. Ya, biasanya batuknya berdahak yang mengandung kuman tadi. Kuman apa tadi namanya, Ibu? Microtuberculosis. Mycobacterium tuber, ya, biar gampangnya Miko aja, Bu. Ya, jadi si Miko, ada si Miko ya, Miko itu adalah virusnya atau bakterinya, bukan virus ya, bakterinya, ya. Oke. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya salah satu ya dengan kita biasanya anak-anak atau bayi atau balita itu sudah harus diimunisasi BCG ya. Terus kalau kita terkontak tuh kita harus menutup mulut, makanya kalau batuk harus tutup mulutnya. Menutupnya jangan pakai telapak tangan, pakai punggung tangan ya. Terus menampung dahak di tempat tertutup. Jadi jangan membuang dahak sembarangan, apalagi meludah di tempat yang lembab ya. Jadi virus si bakterinya bisa masuk naik ke atas. Menjaga sirkulasi udara di ruang tertutup dan cahaya matahari yang cukup. Ya, itu pencegahannya. Nah, yang penting lagi adalah mengobati pasien TB sehingga sembuh. Jangan terputus. Nah, ini mungkin nanti tugas-tugas ibu-ibu kader yang mengingatkan si penderita TB-nya harus minum obat. Ya, selama berapa bulan minum obatnya? 6 sampai 9 bulan. Ya, 6 bulan ya, minimal 6 bulan sampai 9 bulan jika ada gejala tambahannya ya. Nah, ini harus hati-hati ya, harus kita ingatkan terus kapan dia minum obat, kapan dia kontrol, kapan dia ngambil obat, periksa dahak. Ini adalah tugas ibu-ibu kader. Apalagi juga kalau ada penderita TB di rumahnya, nah itu dia harus menjaga pencegahannya. Batuk jangan sembarangan. Biasanya ini akan tertular ke sekeliling rumahnya ya. Kalau biasanya itu kalau kita investigasi kontak 10 rumah dari rumah itu dia harus melakukan screeningnya. Nah, ini juga nanti ibu-ibu walaupun bukan keluarga yang penderita saja tapi juga bisa keluarga yang lain yang dekat dengan rumah tersebut bisa kita investigasi kontak. Ya. Yang harus perhatikan lagi adalah kita obati ya. Kalau ada yang TB itu harus diobati jika sudah dipastikan memang orangnya positif. Artinya hasil dari pemeriksaan dahaknya kalau pada TB dewasa. Tapi kalau pada anak-anak ada namanya scoring yaitu dengan uji tuberkulin, dengan dengan ronsen dan sebagainya. Ada tata kelolanya ya untuk TB anak. Dampingi orang yang dengan gejala TB memeriksa diri ke unit pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan dahak ya. Itu. Terus awasi pengobatannya hingga sembuh. Nah, ini adalah tugas-tugas nanti daripada ibu kader ketika menemukan ada di wilayah RW 06 atau Kelurahan Kuitang itu ada penderita TB dan dia harus minum obat secara teratur. Ya, itu tugasnya. Oke. Nah, ini mungkin klasifikasi penyakit paru ya, mungkin ada yang berat, ada yang ringan ya. Yang kita kenal sekarang adalah TB paru aja, karena TB itu banyak, ada ekstra paru, ada TB paru ya. Oke. Nah, ini obatnya ya, Bu. Obatnya itu sebetulnya sudah dikemas ya, sudah dikemas dalam satu obat yang disebut dengan paket KDT ya. Paket ini yang biasanya semua obat sudah ada di situ ya, tinggal kita berikannya. Jadi minum obatnya ya. Ada nanti fase-fasenya, ada fase awal dan fase lanjutan ya. Kalau dulu obatnya terpisah-pisah satu-satu ya, tapi sekarang sudah dijadikan satu oleh pemerintah yang sudah dikemas menjadi kombipaknya, itu yang sudah dikemas yang satu paket OAT yang dikemas terpisah sesuai dengan jenis obatnya, itu namanya kombipak namanya ya. Tapi juga adakah obat TB itu yang pakai disuntik? Ada, Bu, tergantung kategorinya. Apakah dia kategori 1? Kalau 1 dia tidak minum obat saja, tapi ada kategori 2 atau apalagi MDR ya dia harus disuntik setiap hari ya. Itu mungkin obatnya dan minum obatnya. Nah, tahap pengobatan TB tadi saya sampaikan bahwa TB itu pengobatannya lama, ada lebih kurang 6 bulan minimal ya. Ada 2 tahap fasenya ya. Kalau di pemerintah itu yang dilakukan program namanya strategi DOT ya. Nah, tahap awalnya apa? Tahap awal itu ada tahap fase intensif,
obat itu diminumnya setiap hari ya Ibu. Ya, obat diminum setiap hari. Misalnya satu pasien A, dia minum obat yang harus 3 tablet tapi dijadikan 1 dosis ya diminum menjadi ini. Jadi ada 1 tablet yang diminum setiap hari. Itu diminum setiap hari selama lebih kurang 2 bulan. Tapi kalau hasilnya nanti 2 bulan pengobatan dia sudah minum obat setiap hari, terus nanti bisa lagi dahaknya. Kalau dahaknya sudah negatif, dia langsung ke fase lanjutan. Ya, minum obatnya seminggu 3 kali ya. Terus kalau misalkan dia masih juga hasil labnya itu positif, dia diselipin minum obat 1 bulan. Nah, ini tahapannya. Jadi ada tahapan minum obat dengan fase awal, yaitu 2 bulan pertama. Ada juga fase lanjutan, yaitu ada 4 bulan berikutnya. Ya, itu tahapan pengobatannya. Nah, ini Bapak, ini Ibu-ibu, ini kategorinya ya. Ada minum obat yang setiap hari selama 1 bulan. Yaitu 1 bulan mana? Yaitu bulan pertama sampai bulan kedua ini dia rutin tiap hari ini minum obatnya. Ya. Kapan minum obatnya? Yaitu sebelum makan ya, di antara makan. Biasanya itu pagi hari ya, 2 bulan. Nah, di sini nanti diperiksa dahaknya di bulan kedua. Kalau hasil dahaknya itu negatif, dia lanjut ke fase berikutnya. Minum obatnya berapa? Seminggu itu 3 kali ya. Nah, ini untuk kategori 1. Kategori 1 itu apa? Orang yang pertama kali berobat atau belum pernah sakit TB. Itu kategori 1. Kalau ini apa? Ini orang yang sudah pernah kambuh. Ya, ini ya pengobatannya berbeda lagi ya. Oke. Nah, ini obat-obat itu harus kita pastikan dulu ya. Jadi kalau penderita TB itu kadang-kadang obatnya nggak diminum ya Ibu. Kadang-kadang saking itu udah lama minum obatnya, dia minum obatnya itu, tapi obatnya ditaruh di bawah bantal. Saya pernah menemukan ada 1 rumah, jadi obatnya kok pasiennya tertular semua ke keluarganya. Ternyata itu obat sama yang positif itu tidak diminum obatnya. Obat itu hanya ditaruh, dikasih sama anaknya, obatnya disimpan di bawah bantalnya. Ketika itu memberesin bantal, itu ketemulah obat itu banyak. Nah, mohon nanti ibu-ibu kader mengecek lagi, benar nggak itu obatnya diminum, ya. Nah, terus benar nggak waktunya, jangan nanti diminumnya juga waktunya tidak sesuai dengan dosisnya, ya. Biasanya minum obat TB itu adalah saat perut kosong, yaitu pada pagi hari sebelum makan atau malam sebelum tidur. Silakan. Kalau memang rutin setiap hari minumnya pagi, pagi terus. Jangan pagi, malam, jangan begitu ya. Jadi harus konsisten. Ada jeda antara makan sekitar setengah jam. Benar dosisnya tadi, ya. Benar nggak dosisnya? Biasanya dosis sudah diukur langsung oleh dokter dari puskesmas atau dari rumah sakit ya. Benar caranya, ya cara minum obatnya, 1 dosis obat diminum dalam 1 kali. Ya. Kalau obatnya itu sudah dijadikan 1, ya 1 semua diminum semua. Tapi kalau obatnya terpisah-pisah, ya arti terpisah itu adalah ada obat yang masih rifampicin 1, ini 1 juga ada. Jadi beda-beda ya. Dan contoh cara yang benar itu bagaimana? Minum obat 1 dosis, ya 3 tablet. Ya kalau ini zaman yang lama ya, di pagi hari sebelum makan pada pukul 7 pagi. Ya minum obatnya. 7.30 pasien sudah selesai minum obatnya. Karena kan banyak kan? Nah, pukul 8 pasiennya makan pagi. Nah, itu salah satu cara minum obatnya. Benar lama pengobatannya ya. Jadi minum obat itu tadi lama pengobatannya adalah minimal 6 bulan. Tergantung dari hasil pemeriksaannya. Biasanya dari puskesmas mengingatkan, Ibu hasil labnya sudah bagus. Jadi nanti mungkin sekitar 6 bulan sudah selesai pengobatannya. Tapi kalau misalkan hasilnya masih positif, dia lanjut lagi untuk pengobatan berikutnya. Ya, itu. Yang lanjutnya kategorinya. Nah, ibu-ibu, TB itu mempunyai efek samping juga, tapi ya tergantung masing-masing orang mempunyai efek samping yang berbeda-beda. Ya, biasanya yang sering itu adalah, kok kencing saya berdarah, gitu. Warnanya kok merah, bukan berdarah, itu adalah dari minum obatnya. Jadi ada obat yang mungkin kencingnya warnanya menjadi merah. Jangan takut dan khawatir, ingatkan si penderitanya kalau itu adalah bukan karena darah, tapi adalah memang karena minum obatnya. Ya, efek samping obat ringan. Jadi ada 3 kategorinya.
efek sampingnya itu ringan, ada yang warna kuning, ada yang merah. Maksudnya apa? Kalau ringan itu artinya efek sampingnya tidak menjadi masalah ya, masih bisa diatasi. Tapi kalau yang udah kuning, mungkin dia sudah mengeluh, gejala lebih parah, dan harus kita warning ya. Tapi kalau udah merah sudah parah sekali dan kita harus konsultasi keluh itu dan dibawa ke puskesmas atau tenaga kesehatan terdekat. Itu adalah efek samping daripada OAT. Nah, ini efek sampingnya ya Bu. Salah satu, kalau tadi dikatakan warna kemerahan pada air kencingnya, nah itu nggak ada masalah ya Bu, itu biasa saja. Jelaskan pada pasiennya bahwa efek samping tersebut merupakan hal yang wajar. Ya, dari apa? Dari OAT-nya. OAT itu apa? Obat. Apa OAT, Ibu-ibu? Halo, Ibu, ada yang bisa tahu OAT itu apa? Halo? Halo, Ibu-ibu. 5 Agustus. Halo? Ya, Bu. OAT itu apa? OAT? OAT. OAT? Obat Obat anti tuberkulosis. tuberkulosis ya, obat anti tuberkulosis. Jangan nggak paham ya, OAT itu adalah obat anti tuberkulosis. Karena ini ada tugas-tugas dari ibu-ibu kader mengecek obat tersebut. Ada apakah sudah ngambil obat atau belum? Ya, ini harus diketahui oleh si kadernya. Tidak nafsu makan karena mual ya. Jangan juga tidak nafsu makan nanti tidak diminum obatnya. Harus tetap diminum obatnya. Tapi dia masih gejala warna biru, warna hijau. Kalau nyeri sendi ya mungkin dibawa ke puskesmas, dia minum obat nyeri sendinya apa gitu ya. Oke, kesemutan itu jadah ini juga. Ya, juga nanti biasanya dikasih obat untuk kesemutannya. Gatal-gatal, nah tapi kalau gatal-gatalnya sampai merah sekali, ini pasiennya harus dirujuk ke puskesmas. Apalagi sampai tuli tidak kedengaran, ya, itu juga harus dilakukan rujukannya. Gangguan keseimbangan, dia kayak orang linglung, limbung apa namanya itu. Ya, itu efek sampingnya, kuning pada mata, ya. Gangguan penglihatan, ya itu efek samping daripada obat TB ya. Oke, itu ibu-ibu untuk yang tadi untuk obat-obatannya. Ada pertanyaan nggak Bu? Jelas? Jelas. Oke, saya lanjut ya. Nanti kita lanjut dulu baru nanti kita buka pertanyaannya ya. Melakukan pemeriksaan dahak ulang, ya. Kalau misalnya minimal 3 kali ya. Kapan pemeriksaan dahak itu? Pemeriksaan dahak itu ada 3 kali. Pertama dia berobat dan ada keluhan batuk, terus diperiksa dahaknya. Hasilnya positif. Nah, itu pemeriksaan pertama itu. Ya, untuk kategori 1. Tapi kalau untuk kategori 2, bulan ketiga pada ini fase lanjutan. 1 bulan sebelum akhir pengobatan. Jadi kalau misalkan pengobatan yang dia kategori 1, 6 bulan, jadi di bulan kelima periksa dahaknya ya Bu. Ya. Ya. Nah, kalau dia kategori 2, bulan ke-7 baru periksakan karena dia ada penambahan minum obat 1 bulan ya. Akhir pengobatan kapan? Periksa dahak lagi di akhir pengobatan. Itu adalah bulan ke-6. Dan bulan ke-8 kalau kategori 2. Kedua. Oke. Ya, jelas ya Ibu? Ya. Ya, oke, lanjut ya. Nah, pengambilan dahak itu yang kita kenal dengan pagi sewaktu pagi. Ya, jadi pagi itu dahak diambil setelah bangun tidur. Jadi kita ambil dahak bangun tidur nih pagi hari, dimasukin ke dalam pot. Biasanya ibu-ibu kader sudah paham tuh. Nih, misalnya nih ada yang dicurigakan batuk, misalkan di RW 6, misalnya ada 1 orang keluarga, ya kasih potnya, dahaknya. Terus waktu kapan? Saat dia diantarkan lagi ke puskesmas. Ya, nah, jadi saat dahak diambil saat suspek datang ke pelayanan kesehatan. Jadi pagi sewaktu, ya ini harus pemeriksaan dahaknya. Ya sekarang 2 kali ya, ya Bu Santi 2 kali ya pemeriksaan dahak sekarang ya. Ya. 2 kali ya Bu. Ya 2 kali sekarang ya. Kalau dulu 3 kali pagi sewaktu pagi biasanya gitu. Ya, tapi sekarang sudah 2 kali. Ya, ya pagi sewaktu. Ya. Saya harus mengikuti perkembangan zaman ya. Zaman saya itu masih pagi sewaktu pagi ya. Jadi sekarang sudah pagi sewaktu. SP doang sekarang. Iya, SP aja. Nah,
Jika pasien sulit mengeluarkan dahak, biasanya malam-malam disuruh dulu dia minum air teh manis hangat sebelum tidur. Setelah itu pagi-pagi bangun pagi dia suruh olahraga, narik napas dulu, ya. Setelah itu dia minta obat batuknya kalau ada obat batuknya untuk ekspektorannya diminum, baru nanti dia menampungkan dahaknya. Ya, tarik napas dalam, buang dan keluarkan batuknya, nanti akan keluar dahaknya. Ya, ini cara efektif untuk mengeluarkan dahak. Ya, itu mungkin dari saya, ibu-ibu. Yang sebelah sini. Ya. Gimana pakainya? Ya. Di kuping. Kok Mama? Baik, Iyalah. selesai Bu Eni. Materinya Ya, sudah terima kasih. selesai. Ya, Ya. Bu Eni, silakan. Terima kasih pada Bu Erni yang sudah menyampaikan materi terkait dengan apa itu tuberkulosis.